Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Pamela Gita Pramesti dengan NPM 207555053. Saya dari program studi D4 Akuntansi Perpajakan semester 5 kelas B. Saya di sini untuk menjelaskan tentang tax tertib provision untuk memenuhi tugas dari akuntansi perpajakan internasional. Silakan disimak. Materi yang pertama yaitu tax treaty provision. Tax treaty sendiri adalah kontrak yang mengikat suatu negara dengan negara lain dalam hal perlakuan pajaknya. Tax treaty ini dibagi menjadi dua model, yaitu model OECD dan model UN. Model OECD adalah model yang dikembangkan oleh Organization of Economic Cooperation and Development, sedangkan model UN adalah model yang dikembangkan oleh PBB untuk memperjuangkan kepentingan negara-negara berkembang, sehingga prinsip yang dipakai adalah prinsip sumber penghasilan. Sedangkan model tax treaty yang dipakai oleh Indonesia adalah model campuran dari model OECD dan UN, yaitu dengan disebut P3B. P3B Indonesia ini diatur dan disepakati secara sendiri-sendiri dengan tiap-tiap negara, sehingga ketentuan pasal maupun ayat bagi setiap negara berbeda. Perjanjian penghindaran pajak berganda atau P3B adalah perjanjian internasional di bidang perpajakan antara dua negara guna menghindari pemajakan ganda agar tidak menghambat perekonomian kedua negara, dengan prinsip saling menguntungkan antar kedua negara dan dilaksanakan oleh penduduk antar negara yang terlibat dalam perjanjian tersebut. Lalu tujuan yang pertama adalah tidak terjadi pemajakan berganda yang memberatkan dua usaha. Lalu yang kedua adalah peningkatan investasi modal dari luar negeri ke dalam negeri. Yang ketiga adalah peningkatan sumber daya manusia. Lalu yang keempat adalah pertukaran informasi guna mencegah pengelakan pajak. Dan yang terakhir adalah kedudukan yang setara dalam hal pemajakan antara dua negara. Asas utama yang dijadikan landasan untuk pengenaan pajak adalah asas domisili, asas sumber, dan nasionalitas. Macam-macam dari tax treaty provision. Yang pertama adalah bunga. Bunga di sini ialah penghasilan dari semua jenis tagihan piutang, baik yang dijamin dengan hipotek ataupun tidak, dan baik yang berhak maupun tidak atas bagian laba debitur, dan pada khususnya penghasilan dari surat-surat berharga pemerintah dan penghasilan dari obligasi atau surat-surat hutang, termasuk premi dan hadiah-hadiah yang terikat pada surat-surat berharga, obligasi, maupun surat-surat hutang tersebut. Demikian pula penghasilan yang oleh undang-undang perpajakan dari negara, di mana penghasilan itu timbul dipersamakan dengan penghasilan dari peminjaman uang. Bunga yang berasal dari suatu negara pihak dan persetujuan dan dibayarkan kepada penduduk negara pihak pada persetujuan lainnya dapat dikenakan pajak di negara lain tersebut. Namun demikian, bunga itu dapat juga dikenakan pajak di negara pihak pada persetujuan di mana bunga itu berasal dan sesuai dengan perundang-undangan. Akan tetapi apabila penerima bunga adalah pemberi pinjaman yang menikmati bunga itu, maka pajak yang dikenakan tidak akan melebihi 10% dari jumlah kotor bunga. Bunga menurut aturan tax treaty adalah sangat memungkinkan terjadinya pajak berganda secara yuridis. Hal ini dikarenakan setiap negara yang terlibat dalam transaksi dimaksud dapat saling mengklaim memiliki hak pemajakan atas pembayaran bunga dari peminjam tersebut. Contoh kasus dari bunga atau interest ini dalam tax treaty adalah perusahaan Amerika yang melakukan kegiatan bisnis di Indonesia melalui bentuk usaha tetap atau BUT.
selanjutnya ada royalti. Royalti adalah jumlah yang dibayarkan untuk penggunaan properti seperti hak paten, hak cipta, atau sumber alam. Misalnya, pencipta mendapat bayaran royalti ketika ciptaannya diproduksi dan dijual. Lalu aturan dalam teks terti ini ada jenis penghasilan royalti merupakan salah satu jenis penghasilan dalam PBB yang interpretasinya sering disengketakan. Adanya sengketa mengenai interpretasi royalti ini tentunya menimbulkan pertanyaan bagaimana pengenaan pajak atas pembayaran royalti yang terjadi secara lintas batas. Dalam OECD, model hak pemajakan atas royalti diberikan sepenuhnya kepada negara domisili. Negara sumber tidak diperbolehkan untuk menggunakan pemotongan pajak atas royalti. Contoh kasus dari royalti ini dalam teks terti adalah Shinchan merupakan warga negara Jepang yang memiliki hak paten yang diakui di dunia. Pada awal tahun 2018, PT Indra, sebuah perusahaan Indonesia, memanfaatkan paten milik Shinchan dan membayarkan royalti sebesar 200 juta setiap tahunnya. Bila pemerintah Indonesia dan pemerintah Jepang terikat pada P3B yang menyatakan bahwa tarif efektif yang berlaku atas royalti adalah 15%, hitunglah berapa tarif PPh pasal 26 yang perlu dipotong oleh PT Indra. Jawaban dari pembahasan kasus tersebut adalah berdasarkan kasus tersebut, transaksi pembayaran royalti dari PT Indra dan Shinchan akan dipengaruhi P3B antara Indonesia dan Jepang dengan catatan bahwa Shinchan dapat menunjukkan surat keterangan domisili atau Certificate of Domicile COD. Berikut ini adalah perhitungan pajaknya. Jadi perhitungan pajaknya itu PPh pasal 26 itu kan di PPh pasal 26 itu ada 15% royalti dikali dengan 200 juta itu menghasilkan 30 juta. Jadi pajak yang dibayarkan menurut PPh pasal 26 adalah 30 juta. Dalam teks terti selanjutnya ada dividen. Dividen adalah pembagian laba perusahaan kepada pemegang saham berdasarkan banyaknya jumlah saham yang dimiliki. Aturan teks terti dividen ini juga adalah pemerintah akan memberikan relaksasi pajak atas bunga obligasi internasional lebih rendah dibandingkan ketentuan sebelumnya yang dipajak sebelumnya yaitu 20%. Nantinya tarif tersebut bisa disesuaikan dengan tarif yang mengacu pada P3B. Selain itu, menurut PPh pasal 26 juga akan mengecualikan penghasilan berupa dividen dari objek pajak. Ini berlaku untuk wajib pajak orang pribadi dan WP badan dalam negeri. Dividen yang dikecualikan dari objek PPh adalah dividen yang dibagikan berdasarkan rapat umum pemegang saham atau dividen interim sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Lalu, menurut pasal 10 ayat 2 dalam perjanjian penghindaran pajak berganda, dividen itu dapat dikenakan pajak di negara pihak pada persetujuan di mana perseroan yang membayarkan dividen tersebut berkedudukan dan sesuai dengan perundang-undangan negara tersebut. Tetapi apabila penerima dividen adalah pemilik saham yang menikmati dividen itu, maka pajak yang akan dikenakan tidak akan melebihi tarif menurut PPh pasal 10 ayat 2. Contoh kasus dari dividen ini adalah perusahaan A mempunyai saham beredar sebanyak 40 juta lembar saham yang mencatat keuntungan bersih sebanyak 2 miliar. Kebijakan pembagian dividen perusahaan A sebesar 40% dari laba bersih. Jadi penyelesaian dari contoh kasus ini adalah dividen total yaitu 2 miliar dikali 40%. 40% adalah pembagian dividen perusahaan A-nya dari laba bersih. Jadi 2 miliar dikali 40% hasilnya 800 juta. Nah,
Untuk dividen per sahamnya, 800 juta hasil perkalian sebelumnya dibagi 40 juta yaitu saham yang beredar. Jadi menghasilkan Rp20 per lembar saham. Jadi hasil dari dividen per saham per lembar adalah Rp20. Sekian penjelasan dari saya. Semoga dapat membantu kakak-kakak atau adik-adik sekalian. Saya ucapkan terima kasih.